Kita akan masuk teman-teman sekalian selanjutnya di poin ke-48. Yaitu tentang masalah wanita yang pergi dengan tanpa mahram. Baik dengan mobil, pesawat maupun selainnya. Ini diharamkan, maksudnya safar di sini ya. Berangkat safar. Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi, mahram bahasa Arabnya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang menggunakan kain ihram. Biasa orang bilang, ini muhrim saya. Bukan, bilang ini mahram saya. Mahram artinya yang terharamkan untuk menikah dengannya. Nabi SAW mengingatkan, janganlah seorang wanita bepergian safar kecuali dengan mahramnya. Ya. Nabi SAW mengatakan hal itu saat berkhutbah di atas mimbar pada musim haji. Maka seseorang sempat berdiri seraya mengatakan, wahai Rasulullah, istriku pergi berhaji, sedangkan aku memutuskan untuk mengikuti perang ini dan itu. Maka Nabi SAW menjawab, intaliq fahajja ma'amra'atik. Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Jadi jangan kau pergi jihad, sekarang temani dulu istrimu untuk haji, supaya ada mahramnya, baru kemudian kamu berjihad. Nabi SAW memerintahkan agar meninggalkan perang dan berhaji bersama istrinya. Beliau tidak mengatakan kepadanya apakah ia bisa menjaga dirinya, apakah ia bersama kaum wanita lain, atau apakah ia bersama tetangganya. Itu menunjukkan keumuman larangan wanita bepergian dengan tanpa mahram. Alasan lainnya, karena bahaya bisa timbul walaupun dalam pesawat terbang. Sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemungkaran itu acap kali terjadi pada kaum wanita yang bekerja dalam tugas-tugas di luar kota. Dan juga terjadi pada kaum wanita muslimah yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Artinya banyak sekali itu terjadi pelecehan. Karena dianggap dia tidak punya mahram. Gitu kan? Setiap kali secara rasional, kalau orang lagi duduk di bus, di pesawat, terus ada wanita masih muda, kita tidak bicara orang. Jangan bicara kalau nenek-nenek sudah tua, sudah ompong, bukan itu. Tapi yang masih muda duduk sendirian. Apa yang terjadi kira-kira? Ada laki-laki yang memang melihat dia. Umumnya kecuali orang yang bertakwa pada Allah SWT. Dia akan duduk di sebelahnya dan kesempatan dia ngobrol, kenalan. Ya. Dan sangat jarang sekali ada wanita yang bisa menolak. Dia pun kalau orang itu santun menegur dengan ramah, maka dia juga akan menjawab. Bahkan ada yang langsung merespon. Mungkin tidak jarang, naudzubillah terjadi hal-hal yang kurang baik di atas kereta api itu, atau di bus, atau di pesawat. Hanya karena baru kenalan saja. Itu tidak asing lagi tentunya. Nah itu, syariat datang memberikan batasan-batasan itu. Mahram ini, saudari muslimah, adalah tujuannya untuk melindungi Anda. Mirip dengan wali kalau menikah. Kenapa wanita harus ada walinya? Karena kalau ada wali berarti ada laki-laki. Ya. Maka yang akan jadi calon suami ini tahu kalau di belakang perempuan ini ada laki-laki yang akan membela dia kalau ada masalah. Seperti itu. Itu tujuan wali. Jadi sangat konyol kalau orang menikah tanpa wali. Dan Nabi SAW menekankan perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Kan gitu. Karena masalah itu. Itu juga sama dengan mahram pada saat safar. Anda bisa bawa ponakan Anda bisa bawa ayah Anda bisa bawa saudara Anda bisa bawa suami Anda bisa bawa anak Anda laki-laki yang sudah balik. Ini kan semua mahram. Ya. Maka ini manfaatnya sangat besar. Subhanallah, fitrah ya. Fitrah atau secara alami itu, kalau ada seorang wanita jalan, di sebelahnya ada laki-laki, walaupun laki-laki itu masih anak-anak, secara alami, laki-laki yang lain yang mau mengganggu itu, masih merasa ada ganjalan karena adanya laki-laki tadi. Apalagi kalau yang bersamanya orang dewasa. Kan begitu. Jadi wanita itu sangat riskan. Sangat mudah untuk ditipu, dirayu, ya, dilalaikan, banyak sekali. Ya, dengan kosakata indah, dengan janji-janji, dengan segala macam, berapa banyak terjadi hal-hal seperti itu. Tadi yang mau keluar kota, akhirnya tidak jadi, ditarik oleh seorang laki-laki, lalu naudzubillah dipakailah dia dalam beberapa hari berzina, kemudian nanti dilepaskan begitu saja dan terbengkalai. Terlalu banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu, syariat datang menekankan masalah ini. Baik, kita akan tutup dengan ini teman-teman sekalian. Saya akan sebutkan tentang masalah perbedaan pendapat ulama berhubungan masalah bolehnya perempuan safar tanpa mahram, ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan dibedakan mana yang perjalanan ibadah dan mana yang bukan ibadah. Di sini tadi pendapat yang disampaikan oleh penulis adalah salah satu pendapat yang mengatakan walaupun umroh haji tidak boleh ada
safar tanpa mahram. Kan itu. Itu pendapat. Dan ini pendapat juga kuat, gitu kan, karena berhujjah dengan dalil tadi. Ada pendapat yang lain mengatakan, kalau dalam safar ibadah, haji, umroh misalnya, dan memang dia tidak temukan mahramnya, serta bersama dengan keramian, ada wanita yang lain gitu kan, maka masih ada yang membolehkan. Gitu kan. Diambil daripada banyak dalil yang lain, tentunya mereka juga punya dalil, yaitu hadits Nabi SAW kepada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Ya, pada saat Khabbab bin Arad disiksa di Mekah dan belakangnya bolong berdarah semua, lalu datang ke dekat Ka'bah lalu mengeluh kepada baginda Nabi SAW, lalu Nabi SAW maksudnya dia minta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menghancurkan orang-orang kafir Quraisy ini. Maka kata Nabi SAW, kalian kaum yang tergesa-gesa, sungguh seseorang di antara kalian sungguh seseorang yang sebelum kalian, yang sudah beriman sebelum kalian, ditanamkan ke dalam tanah sampai lehernya, kemudian digergaji, ya, dibelah dua kepalanya, dia tidak meninggalkan agamanya. Ketahuilah Khabbab, nanti Islam ini akan tersebar sampai-sampai seorang wanita melakukan perjalanan, ya, dari Yaman menuju ke haji itu tanpa khawatir dengan apapun, maksudnya aman pada saat itu. Tapi di sini kan Nabi SAW menyebutkan perumpamaan wanita yang datang haji dengan sendirian. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini teman-teman sekalian gambaran tentang khilaf di antara ulama masalah itu. Tapi kalau safarnya hanya jalan-jalan, mau pergi lihat bunga yang sedang mekar di Jepang, mau coba makanan di Korea, mau jalan-jalan di Eropa, nah ini semua tidak dibolehkan. Dan harus setiap muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa menjamin Anda tidak tergoda di sana. Susah, ya, susah sekali. Jangankan Anda perempuan, laki-laki aja kalau safar masih bisa tergoda, begitu juga dengan perempuan. Ya, akhirnya nanti masuk ke hotel, di kamar sendirian, temannya juga di kamar sebelah. Apalagi kalau temannya fasikah, yang bisa juga mengajak dia untuk melakukan perselingkuhan atau perzinahan, wa na'udzubillah, maka ini semua berbahaya. Ya, Allahu a'lam.